pertanyaan dari Mas Gilang. Saya dimarahi dan didiamkan ibu saya karena keluar dari pekerjaan. Walaupun sebenarnya saya tetap bekerja dengan punya usaha, ada kolam, air mancur, dan jualan pot tanaman. Nah, sebaiknya saya harus bagaimana, Mbah? Sebenarnya banyak sekali kejadian di masyarakat kita. Ini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya perbedaan pandangan antar generasi. Jadi generation gap atau generation lag gitu ya, cara pandang dari bapak ke anaknya. Kalau bisa dialog sama ibu syukur, tapi kalau tidak bisa pokoknya ibu itu gini, kalau bisa dialog kan bisa diomongin. Bu, sebenarnya target ibu itu apa? Saya bekerja di suatu tempat atau hasilnya? Kalau soal hasilnya kan saya juga sudah punya kerjaan swasta yang bisa menghasilkan bahkan lebih dari kalau saya kerja di sana. Jadi ibu ini mau lihat lembaga pekerjaan saya ataukah hasil pekerjaan saya. Kalau bisa dialog, kalau tidak bisa dialog ya sudah, ibu itu dirayu dengan dibeliin macam-macam terus gitu aja. Disenengin hatinya, tidak harus di wilayah konflik soal kerjaan, tapi pokoknya disenengin hatinya tiap hari ibu itu. Dibeliin apa, diperhatiin, dipijeti, diapakai lah gitulah. Dicintai dengan lebih. Dicintai dengan lebih ya. Tingkatkan dan luaskan cintamu dan lebih detailkan cintamu kepada ibumu. Mudah-mudahan nanti ibumu tidak usah ditabrak soal kerjaan dan kewirausahaan, dia akan memahami sendiri dan akan sampai sendiri gitu. Mudah-mudahan. Oke, ya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Daru ya, dari Mas Daru. Mbah Nun, mohon saran untuk saya bagaimana supaya saya mampu melembutkan hati putra-putri saya atau anak-anak saya. Tidak bisa. Maksudnya manusia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa Allah terlibat di dalam proses hijrah itu. Jadi kan dari masih keras menuju lembut, gelap menuju terang, zulumat ilan nur, kan begitu kan. Jadi ini soal perubahan kan, dan Allah sudah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang kamu cintai, termasuk anakmu itu, aku yang akan mengubahnya sesuai dengan keinginan. Jadi sekarang masalahnya adalah jalurnya cuma satu, kolusi dengan Allah, memohon kepada Allah, sambil Anda sendiri tiap hari berlaku persis seperti keinginan Anda. Kalau Anda ingin melembutkan hatinya, Anda harus lembut hatinya. Anda harus memberi teladan kelembutan. Nek kue nyentak-nyentak, kue lembut atau lembut dasmu, wong kue dewe nyentak-nyentak gitu kan gitu. Jadi sekarang jalurnya kalau lihat innaka la tahdi man ahbabta, jalurnya adalah Allah yang bisa, maka kita kolusi dengan Allah, kita merayunya melalui wiritan. Nah, kalau untuk kelembutan kan ya latif. Misalnya sekarang Anda cicil ya sehari 1000 kali ya latif, 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 ya latif. Itu misalnya habis subuh berapa kali, pas di tengah kerjaan Anda sempat barang 3 menit, Anda ya latif lagi berapa ratus kali lagi, sampai sehari itu 1000 misalnya. Sehari 1000 makanya. Iya, 1000 itu tidak apa-apa, kurang satu atau lebih satu tidak apa-apa. Karena 1000 itu bukan hitungan pasti dari kabulnya Allah, itu adalah petunjuk betapa seriusnya kita, berapa sungguh-sungguhnya kita kepada Allah. Itu digambarkan dengan 1000 tadi. Makanya kan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu tidak berarti 1000 malam dalam arti matematika. Tapi pokoknya saking berkahnya, saking melimpahnya digambarkan oleh Allah sebagai 1000 bulan kan begitu. Nah kalau dihitung misalnya kalau Anda umroh sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Quba atau sholat di masjid mana, Anda punya pahala sekian ribu kali lipat, sehingga nanti pulang umroh Anda tidak sholat karena masih punya saldo pahala di Mekah gitu ya. Nah itu kan tidak bisa begitu, tidak bisa begitu karena kata 1000 tadi itu sebenarnya bukan ukuran matematika, tapi itu gambaran kesungguhanmu kepada Allah. Tapi tidak apa-apa kita memakai matematika, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwamu dan kesungguhan hatimu, keikhlasanmu kan begitu. Allah kan nggak ngurusin 1000-nya, Allah ngurusin keikhlasan dan ketabahan kita untuk mengabdi kepada Allah. Itu. Nah, ya Anda menteladani kelembutan dengan istri Anda, terus Anda wiriti tiap hari, terus seluruh keputusan Anda, apa soal sekolah, soal rumah tangga, soal apa itu harus memuat dan berangkat dari kelembutan, karena Anda inginnya mereka lembut.
kan gitu.